Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, hidayah serta inayahnya. Kita semua bisa berkumpul, bertemu kembali dalam majelis ini yang insyaallah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat ma'as salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana yang alhamdulillah dengan izin Allah taala kita menjalankan pembelajaran tauhid ini, masya Allah hampir sudah 60% kita belajar dari kitab tauhid, ya, dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Masya Allah hampir ya sekitar 60% dari jilid pertama sudah habis. Ini sudah masuk ke jilid kedua yang kira-kira sudah 60% dengan jilid yang pertama. Masya Allah, pembelajaran tauhid ini adalah pembelajaran yang sering saya katakan pembelajaran yang sangat penting, tapi kelihatan meremehkan, kelihatannya biasa-biasa saja. Bahkan kajian tauhid itu biasanya membuat orang tuh lebih banyak ngantuknya. Betul apa enggak ini? Kenapa lebih banyak ngantuk belajar tauhid? Allahu a'lam, mungkin hikmahnya setannya lebih besar. Karena yang kita pelajari tauhid, dan kita belajar tauhid ini bukan sekedar untuk ngakak-ngakakan apa ketawa-ketawa begitu, saya tidak. Tapi di sini dalam pelajaran tauhid adalah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Maka kita belajar tauhid, duduk bersama di sini insyaallah, mudah-mudahan termasuk saya, ya. Ini adalah dalam rangka untuk memupuk terus iman kita. Kita tidak tahu, ya. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan hidayah itu. Nah, ketika hidayah itu sudah Allah berikan kepada kita, kita berusaha untuk menggenggamnya sekuat tenaga kita. Kenapa? Yang mampu membuat tangan kita menggenggam tauhid ini secara benar adalah Allah. Sehingga kita harus paham bagaimana cara menggenggam yang kuat tentang tauhid ini. Kalau kita tidak paham menggenggam tauhid ini secara kuat, ya sudah, tauhid hanya sekedar pembelajaran biasa saja, pembelajaran rutinitas saja, hanya sekedar formalitas. Padahal dialah yang paling terpenting dalam segala ilmu. Pesannya para nabi, misinya para nabi, yang didakwahkan oleh para dai, semuanya intinya adalah tauhid. Allah Ta'ala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah sudah katakan walaqad ba'atsna, kami utus fi kulli ummah, pada setiap ummah, rasul, ya, diutus seorang rasul pada setiap ummah. Allah sudah katakan kulli ummah, semua umat, tidak terbatas, semua umat. Apa tugasnya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Misi utamanya adalah mengajak orang untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya taghut. Itu misi yang paling utama.
Kalau ini benar, kita pelajari, insya Allah dalam segala permasalahan sulit akan terjadi yang namanya khilafiyah. Sulit akan terjadi yang namanya perbedaan. Kenapa? Ketika dia sudah memegang tauhid yang benar, yang kuat, insya Allah. Tapi ketika tauhid ini goncang, sudah. Dia tidak akan mengenal siapa saudaranya, siapa yang beriman, siapa yang kafir. Muncullah orang-orang liberal yang menganggap semua manusia itu sama, ya berhak untuk hidup dan sebagainya. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita mudah-mudahan kita belajar tauhid ini, ya mudah-mudahan Allah berikan berkah, kemudian diberikan bahwasanya kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati, ya, dimatikan oleh Allah dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah belajar babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah, yaitu bab tentang iman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk keimanan, yaitu sabar atas segala takdir Allah. Kita berbicara tentang sabar, Masya Allah. Sabar ini adalah suatu kata yang sangat mudah diucapkan, sangat ringan untuk dijelaskan, tapi Masya Allah luar biasa untuk dijalankan. Saya rasa antum saya suruh jelaskan satu persatu apa itu sabar, bisa semua, hatam semua. Tapi giliran kita kena, baru di sana dicoba, Masya Allah. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, sabar itu adalah al-habsu, menahan. Kemudian secara istilah habsun nafas, menahan diri, ala asya, terhadap menginginkan sesuatu, wa an asya, atau dari sesuatu. Wa huwa salah satu aqsam. Ya, kita kemarin sudah katakan sabar itu ada 3 tingkatan, ada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah. Ya, kan kemarin sudah kita jelaskan sabar dalam mentaati Allah. Ya, sebagaimana sabarnya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bahwasanya bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya bil ghadawati, yaitu bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, yaitu di pagi hari dan sore hari yang mengharapkan wajah Allah. Mereka semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji dengan ketaatan. Ya. Karena memang menjalankan ketaatan itu butuh yang namanya kesabaran. Ya. Menjalankan puasa, Masya Allah, harus sabar 30 hari. Ya, kewajiban menjalankan sholat harus sabar. Apalagi haji, umroh dan sebagainya, melaksanakan itu semuanya harus dengan proses sabar. Kalau bawaannya emosi saja, hati-hati. Ya, kalau cepat emosi ini biasanya cepat tua. Ya. Maka berusaha tahan. Nah, maka dari itu fasbir, bersabarlah li hukmi rabbik. Ya. Kemudian asani as-sabru ala ma'siyatillah. An ma'siyatillah, bersabar atas untuk meninggalkan maksiat. Ya. Kita pasti diuji. Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji kemarin, ya, kan kita sudah jelaskan. Nabi Yusuf alaihissalam dengan Masya Allah, Allah berikan dia wajah yang ganteng, ya, yang tampan, yang kemarin sudah kita bahas di sini. Siapa yang paling tampan di antara kita di sini? Hadir beliau ini? Absen. Ya, yang hadir, ya. Jadi bahwasannya beliau Masya Allah, ya, Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kegantengan. Dalam sebuah riwayat dikatakan setengah kegantengan di muka bumi ini diberikan kepada Nabi Yusuf. Setengahnya itu diberikan kepada seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain sepertiga diberikan kepada Nabi Yusuf dan ibunya. Masya Allah, bagaimana itu mungkin?
bukan ganteng, artinya ibunya cantik. Berarti kan jelas nih bibit bebet bobotnya. Ya, jelas. Dari itu dikatakan dalam sebuah hadis diberikan setengah, diberikan sepertiga. Ya, sepertiga saja Masya Allah. Ya, apalagi setengah. Sehingga wajar para wanita saat itu Masya Allah tercengang melihat Nabi Yusuf alaihi assalam, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, qulna ma hasya lillah, Masya Allah, subhanallah, ma hadza basyara, ini bukan manusia, ini adalah malaikat, saking gantengnya. Masya Allah. Makanya orang yang punya wajah-wajah ganteng ini Masya Allah, hati-hati di jalan. Ya, hati-hati di jalan. Ya. Fasbir, maka bersabar. Sehingga dia mengatakan, beliau ya, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'uni nani ilaih. Bahwasanya ya Allah, penjara ini aku lebih sukai daripada yad'unani ilaih, daripada yang mengajakku kepada untuk hal tersebut. Wa illa tasrif anni, kalau seandainya engkau tidak memalingkan dariku. Artinya para ulama ada yang mengatakan bahwasanya sebenarnya nafsunya Yusuf itu tertarik dengan siapa, Zulaiha. Ada ketertarikan. Sehingga dia mengatakan, Allah mengatakan wa illa tasrif anni, kalau seandainya ya, jadi illah. Jadi di sini bahasanya illa, kecuali tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akunna minal jahilin. Artinya apa? Di sana ada pertolongan Allah. Nabi Yusuf subhanallah dengan begitu kekuatan imannya ini ya, artinya dengan manusiawi. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, ya bukan menggenap semuanya, bukan siapa-siapa, hanya orang biasa saja. Ya. Ini Nabi Yusuf alaihissalam sudah dibukain baju. Wih, kan saya katakan kucing dikasih pindang sudah di depan. Ya, Masya Allah. Maka dari itu apa? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipalingkan. Sehingga dalam ayat tersebut dikatakan laula, kalau tidak seandainya ro'a burhan, kalau tidak melihat burhan, artinya semacam cahaya begitulah, petunjuk. Ya, kalau tidak ditolong oleh Allah bisa kena. Ya, ini artinya apa? Bersabar dalam meninggalkan maksiat. Masya Allah, berat. Begitu juga bagi siapa yang kita sudah hijrah ini, sudah hijrah. Ya, yang dulunya mungkin mohon maaf ya, kita semua pasti punya dosa, pasti punya kesalahan, pasti punya kekhilafan. Mungkin dulu ke klub malam, mungkin dulu sering main judi dan sebagainya. Ketika hijrah pasti akan ada gangguan-gangguan, dapat saja. Temannya masih menghubungi, bisa jaga ini bentar di kafe ini dan sebagainya. Pasti akan ada. Ya, cobaan-cobaan seperti itu. Disinilah. Kalau disinilah, ketika dia diuji dengan hal ini, baru dia akan mendapatkan pahala kalau meninggalkan. Terus kita yang tidak minum, kemudian tidak minum alkohol, tidak main judi dan sebagainya, apakah mendapatkan pahala di sini? Tidak. Kenapa? Belum ada gangguannya. Kecuali memang orang yang diganggu memang ada kesempatan untuk itu, tapi dia berusaha menghindari. Inilah yang dikatakan fasbir, bersabarlah. Ya, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan pasti berat. Bersabar dalam meninggalkan riba, Masya Allah, berat, semuanya berat. Ya. Kemudian as-salis as-sabru ala aqdarillah, sabar terhadap takdir Allah. 3 berarti. Ya, sabar dalam menjalankan takdir Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu. Surat Al-Insan ayat 224. Ya, fayadkhulu fi hadhil ayah hukmullahi al-qadari, maka masuk dalam ayat ini tentang hukum Allah Subhanahu wa taala al-qadari. Ya. Kodratnya.
Wa minhu qawlihi ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Ya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 Allah Ta'ala mengatakan fasbir, sabar. Ayat ini kan berkenaan turun kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya kepada Nabi Muhammad tapi hukumnya berlaku kepada seluruh umatnya. Jadi yang sabar di sini bukan hanya Nabi, bukan hanya Rasulullah. Yang sabar juga semuanya. Umatnya pun harus bersabar. Kama sabara ulul azmi, sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul, dari golongan Rasul. Semuanya. Siapa saja? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa saja ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian satu lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini sabarnya mereka. Ya, ulul azmi. Nabi Musa alaihissalam adalah Masya Allah luar biasa sabarnya. Ya, bagaimana pengkhianatan Bani Israel, sudah diselamatkan oleh Allah masih juga ngeyel. Ya, diberikan kitab masih dipilih-pilih dulu. Ini cocok enggak sama kita ini? Kalau cocok kita terima, kalau enggak cocok buang. Ini Bani Israel. Nabi Nuh alaihissalam, Masya Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan umurnya yang dalam riwayat dikatakan, ya, ada yang mengatakan umurnya beliau diangkat menjadi nabi umur sekitar 70-an, ada riwayat yang mengatakan umur 350 baru diangkat menjadi nabi. Kemudian ketika jadi nabi dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Masya Allah, kuat mau ngadepi orang kayak gitu. 950 tahun diolah sama umatnya. Kita sekali pengajian diolah bubar, ngambul. Ya, ini Masya Allah, ini Nabi Nuh alaihissalam diolah sama umatnya. Yang beriman hanya beberapa saja. Dan riwayat dikatakan paling di bawah 10, ada yang mengatakan sekitar 80-an, Allahu a'lam. Yang jelas sedikit. Tapi umur dakwahnya 950 tahun. Bayangkan Masya Allah, kalau sekarang umurnya diangkat 350, kemudian diangkat menjadi nabi umur berarti 950, berarti 1300 tahun. Belum setelah banjir bandang dihabiskan orang-orang itu, masih hidup beliau. Sampai segitu umurnya orang-orang dulu. Tapi dakwahnya terus jalan. Kemudian rintangannya Masya Allah, ini sabarnya. Beliau pernah berdoa dengan apa? La tazarni, bahwasanya wala yalidu illa fajiron kaffaro. Sampai beliau pernah mengatakan, ya Allah, hancuri semuanya. Ini ada ulama yang mengatakan saking tidak kuatnya Nabi Nuh alaihi assalam, hancuri semuanya. Kalau bisa anak-anaknya jangan dikasih lahir. Kenapa? Kalau lahir pasti kafir. Masya Allah, 950 tahun. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi, bersabar. Kita dicubit sedikit, langsung parangnya keluar. Ya, bersabarlah sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul. Wala tasta'jil lahum, dan jangan tergesa-gesa. Baru sedikit, ya Allah, hancuri dia, patahi kakinya ya Allah. Baru ini tasta'jil, jangan istijal. Istijal itu tergesa-gesa, langsung mintain azab aja ya Allah. Kan kasar ini. Kalau bisa buat lehernya kepalanya ke belakang, kaki, Masya Allah.
dibuat mekanik pokoknya orang itu. Ya, bersabar, jangan tergesa-gesa. La tasta'jil lahu ya, wala tasta'jil lahum, jangan tergesa-gesa. Kemudian li'anna hadza ya, kenapa? Karena ini adalah sabrun ala tablighir risalah, karena bersabar dalam menyampaikan risalah wa ala adza qaumi, yaitu terhadap siksaan atau intimidasi dari kaumnya. Wa minhu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ihda banatihi kepada salah satu putri beliau yang mengatakan murha faltasbir wal tahtasib, bersabar. Ujian para nabi itu Masya Allah luar biasa. Ujian para nabi pasti akan diuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sholat, diambili jeruan-jeruan kotoran perut dalemannya onta itu, ditaruh, diletakkan di punggung Nabi SAW. Siapa yang kuat melihat gitu? Siapa yang kuat? Tapi di sanalah kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah Nabi ya sampai patah giginya, dilempari sama waktu ke Taif, kan sudah sering kita dengar ceritanya. Minta bantuan ke Taif, bukannya dapat bantuan, bukannya dapat donasi dan sebagainya, dilempar. Sampai malaikat nawari, bagaimana nih kalau aku angkat gunung ini, taruh dari sana langsung lah jatuhkan. Tapi Rasul bilang apa? Innahum qaumul la yafqahun. Mereka adalah kaum yang belum paham. Masya Allah, sabar kali. Ini kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka idzan as-sabru salah satu anwa, ya, sehingga sabar itu terdiri dari 3 macam. A'laha as-sabru ala ta'atillah, berarti kesabaran yang paling tertinggi adalah kesabaran dalam ketaatan. Wa minhu ya, begitu juga selanjutnya kesabaran dalam meninggalkan maksiat, baru kesabaran terhadap takdir. Urutan ini, tingkatan ini, wahadat tertib ya, urutan ini min haitsu huwa, sebagaimana faktanya, sebagaimana objektivitas ya, la bi'tibari man yata'allaqu bihi, tidak jadi tidak dilihat dari subjeknya ya, pelakunya. Kenapa? Wa illa, kalau dilihat dari pelakunya nanti apa? Faqad yakunu sabru 'alal ma'siyah asyaqqu min 'alal insan min as-sabri 'ala ta'atin idza futinal insan. Jadi kalau dilihat kepada manusianya, nanti orang-orang mengatakan, "Weh, sabar menghindari maksiat lebih berat daripada maksiat untuk ketaatan." Masing-masing semuanya ngaku. Tapi pembahasan kita, urutan kita ini adalah berdasarkan faktanya, berdasarkan memang takdir tersebut. Artinya berdasarkan objektivitasnya, bukan berdasarkan subjeknya. Kenapa? Kalau berdasarkan subjek, masing-masing akan ngaku, akan merasa, oh berat ini, beratan ninggali maksiat daripada ketaatan, beratan terhadap takdir bersabar atas takdir daripada meninggalkan maksiat. Ya, maka di situ ya, idza futina, jika seseorang diuji masalan bimroatin, diuji dengan wanita yang sangat cantik jelita, tad'uhu ila nafsiha, yang dia sudah dipanggil sama perempuan tersebut ya ke tempat fi makanin khalin, di tempat yang sepi, tidak ada siapa-siapa, satu kantor berdua tok ya. Masya Allah, la yattali'u alaihi illallah, tidak ada siapa-siapa di sana kecuali siapa? Penglihatan Allah saja. Berdua tok. Kalau sekali mungkin tidak, tiap hari masuk kantor berdua aja, saya sama sekretarisnya. Masya Allah, sengaja lagi nyari sekretaris yang begitu. Ini diajai sama perempuan, ayo, awalnya ya WA dan sebagainya ya. Maka dari itu
mereka akan masing-masing mengaku, oh ya, bahwasannya yang begini lebih dahsyat cobaannya daripada sabarnya daripada yang itu. Ini kalau sejarah subjeknya. Wa huwa rajulun syabun dzu sahwah, apalagi dia seorang laki-laki yang memiliki syahwat yang sangat tinggi. Wis, enggak bisa ngelihat orang perempuan. Lihat perempuan langsung, wis, strum langsung. Ya. Itu fasabru ala hadhil ma'siyah, dia akan merasa sabar atas meninggalkan maksiat ini asyakku min an yaqa ma yakunu ala nufus, sangat berat bagi jiwanya. Qad yusallil insan mi'atu raqatin, dia akan mengatakan kadang-kadang manusia melakukan 100 rakaat wa takunu ahwanu alaihi min hadza, lebih merasa ringan jadi melakukan sholat 100 rakaat daripada meninggalkan maksiat. Ini kalau dilihat dari subjektivitas. Tapi susunan kita adalah secara objektivitas, secara realnya, secara faktanya. Tetap kesabaran dalam ketaatan itu paling tertinggi. Berat. Antum menjalankan protokol ini berat apa tidak? Saya tanya. Lumayan atau tidak ini sabarnya? Pasti akan diganggu. Belum lagi nanti ada orang yang mengatakan, kok begini, kok begitu? Belum masuk Facebook lagi. Akan ada, ini namanya sabar dalam akan ada cemoohan. Ya. Wa qad yusabul insan bi musibah, dan kadang-kadang ini bagi orang yang subjektivitas. Dan kadang-kadang ketika seorang manusia ditimpa musibah, yakunu sabru alaihi asyakku minas sabr ala ta'ah. Kadang merasa bahwasanya sabar di atas musibah itu lebih berat daripada sabar ketaatan. Qad yamutu lahu masalan, kadang-kadang ada yang mati, ya, baik itu qarib, yaitu kerabatnya, au shadiq atau sahabatnya, au aziz alaihi jiddan, atau mungkin kawan dekatnya atau orang yang paling dimuliakannya, ya. Fatajiduhu yahtamilu yatahammal minas sabri ala hadhil musibah masyaqqatun azim. Dia mendapatkan bahwa sabar dalam takdir ini lebih berat daripada melaksanakan ketaatan. Wa bihadza yandafi'ul iradu alladhi yuriduhu ba'dun nas, maka sehingga ini dapat dibantah, ya, perkataan orang-orang yang mengatakan inna hadza tartib fihi nadhar, bahwa tingkatan yang tadi kita jelaskan harus diulang kembali. Ini bagi orang yang tidak terima subjektivitas. Kita namanya menulis, namanya ini tulisan kan harus berdasarkan faktanya, berdasarkan realnya. Ya, idba'dul ma'asi yakunu sabru alaihi asyakku. Kadang-kadang memang bahwasanya bersabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih berat daripada melaksanakan ketaatan. Wa kadzalika ba'dul aqdar, begitu juga selanjutnya dan sebagainya. Ya, wa kana sabru 'ala ta'ati a'la. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya tetap kesabaran dalam ketaatan itulah yang paling tertinggi. Paling tertinggi. Li'annahu yatadammanu ilzaman wa fi'lan. Kenapa paling tertinggi? Namanya ketaatan itu di dalamnya terkandung suatu keharusan dan perbuatan. Fatalzimu nafsaka shalah, ketika kita mengharuskan diri untuk sholat, harus. Bukan hanya mengharuskan saja, tapi melakukannya. Begitu juga ya, wassaum, puasa juga begitu. Fatasum, sehingga mau tidak mau harus berpuasa. Wal hajj, begitu juga haji. Mau tidak mau kalau dia sudah mampu harus haji. Ini ketaatan. Fafihi ilzam wa fi'lun. Kenapa? Karena di dalam ketaatan itu ada suatu keharusan dan perbuatan, wa harokatun, bahkan ada gerakan, harokah. Ya. Jadi kalau ngaji itu kan ada harokat itu. Kalau harokat itu berarti dia bergerak, bibirnya bergerak. A, I, U. Makanya dinamakan harokatnya harokat fathah, harokat kasroh, sehingga dikatakan harokat bergerak. Maka dalam ketaatan itu ada pergerakan juga, fiha naun minal masyaqqah wa ta'ab. Kenapa? Bisa saja dalam gerakan itu ada kesulitan dan kesusahan. Orang melaksanakan haji 5 hari
Dia harus bergerak, harus berjalan, bergerak. Tidak mungkin dia haji diam begitu saja, wukuf begitu saja, selesai. Tidak, harus jalan. Nanti ke Mina, nanti ke Muzdalifah, nanti lagi wukuf di Arafah, datang lagi ke Masjidil Haram, melakukan ini dan itu. Harus bergerak. Tidak mungkin diam. Kalau dia diam, hajinya tidak sah. Sholat juga begitu. Ya. Berbeda dengan sabar di atas takdir. Kalau sabar di atas takdir, ada orang meninggal dan sebagainya, sudah sabar, modelnya diam begitu, tidak ngelakuin apa-apa, sudah pasrah. Tapi sabar dalam ketaatan butuh yang namanya apa? Tadi apa? Keharusan, perbuatan dan gerakan. Bahkan gerakan bisa, ya gerakan ini bisa apa? Adanya kesulitan dan ta'ab yang melelahkan, kesusahan. Summa sabru 'alal ma'siyah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah sabar dalam kemaksiatan, li'anna fihi kafa faqat. Dia hanya satu saja. Apa itu? Ilzam lin nafsi bitarki. Diharuskan untuk meninggalkan saja. Kalau tadi kan diharuskan melakukan. Kalau sekarang diharuskan meninggalkan. Udah aja. Gimana caranya biar dia tidak berjudi lagi? Jangan datang ke tempat tersebut, jangan datang ke markas tersebut. Bagaimana biar tidak berzina lagi? Jangan datang ke sana lagi. Ya, itu caranya untuk meninggalkan maksiat. Ya. Amma sabru 'alal aqdar, adapun sabar di atas takdir, li anna sababahu laisa bi ikhtiyaril 'abdi. Ingat, sabar di atas takdir, ya sebabnya, ingat sebabnya itu bukanlah karena keinginan manusia. Satu, saya tanya, kira-kira siapa di antara kita yang mau diuji dengan musibah? Ayo angkat tangan, saya aminkan. Tidak ada yang mau. Berarti di sini bukanlah keinginan dari seorang hamba. Falaisa fi'lan wala tarkan. Sehingga apa? Dalam takdir di atas sabar di atas takdir ini tidak memerlukan yang namanya perbuatan wala tarkan. Begitu juga tidak perlu meninggalkan. Wa innama huwa min qadrillahi al-mah. Bahwasanya itu adalah termasuk takdir yang murni dari Allah. Wa khassal muallifu, maka dari itu muallif, ini bukan muallaf ya, muallif si penulis di sini ya, mengkhususkan fi hadzal bab, mengkhususkan bab ini as-sabru ala aqdarillah, mengkhususkan babnya untuk melaksanakan sabar di atas takdir. Ya, yang diambil adalah sabar di atas takdir, padahal sabar tadi ada 3 macam, tapi yang dikhususkan, yang diambil di sini yaitu sabar di atas takdir. Ya. Li'annahu mimma yata'allaqu bi tauhidir rububiyah. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan tauhid rububiyah. Li'anna tadbiril khalqi wat taqdir alaihim min muqtadayati rububiyyatillahi ta'ala. Kenapa? Karena pengaturan al-khalq, penciptaan ini dan takdir terhadap mereka min muqtadayat, ya, termasuk qadanya atau takdir Allah Subhanahu atau rububiyatillah, yaitu rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ala aqdarillah, yaitu qadar, di atas takdir Allah, jam'u qadar. Aqdar itu jamak dari qadarun. Ya, wa tutlaqu 'alal maqdur wa 'ala fi'lil muqaddir. Ya, yang mana dimutlakan terhadap ya al-maqdur, yaitu yang ditakdirkan, dan begitu juga tentang perbuatan al-muqaddir yang memberikan takdir. Wa huwa Allah Ta'ala. Siapa yang memberikan takdir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma binisbati li fi'lil muqaddir, adapun tentang perbuatan al-muqaddir yang memberikan takdir, fa yajibu 'alal insan ar-ridha bihi was sabar. Wajib ridho terhadap takdir Allah dan bersabar. Wa binisbah lil maqdur fa yajibu 'alaihi as-sabru wa yastahibbu lahu ridha. Adapun
ya tentang hal yang ditakdirkan. Kalau tadi perbuatannya, perbuatan Allah, takdirnya, ya. Kalau sekarang apa yang ditakdirkan itu wajib untuk sabar, disunnahkan untuk apa? Ridho. Beda ya, makdur dengan al-qadar. Kalau tadi ya tentang perbuatan Allah, Allah takdirkan begini. Perbuatan Allah takdir ini ya kita kita wajib sabar dan wajib ridho. Terhadap apa yang diberikan kita wajib untuk sabar, tapi mustahab, dianjurkan untuk ridho. Apa maksudnya ini? Contoh, ketika ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sebagai pencuri. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, fi'lullah, ya. Bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala di sini, dia dijadikan pencuri, kita harus ridho dengan Allah. Ya. Ya, artinya kalau dengan orang ini atau perbuatan orang ini, perbuatan si makhluk tadi, kita tidak boleh ridho. Ya. Tidak boleh ridho. Ini perbedaannya antara fi'li al-qadar, al-muqaddir dengan al-maqdur. Ya. Jadi ketika melihat ada orang lain yang mencuri, Allah ya sudah, Allah takdirkan dia begitu. Tapi kita tidak suka. Tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh makhluk tersebut. Nanti insya Allah kita akan masuk bab takdir-takdir Allah. Memang membahas masalah takdir ini masya Allah ngeri sedap. Khawatirnya keluar qadariyah nanti. Bahaya. Kenapa? Disinilah perdebatan antara Jabariyah dengan qadariyah. Sehingga ahlus sunnah itu harus berada di tengah. Ini berat. Kalau salah dalam memahami, bisa saja orang itu jatuh kepada qadariyah, bisa jatuh kepada Jabariyah. Di musim corona ini banyak orang seperti ini. Kelihatan mana Jabariyah, mana qadariyah. Yang pasrah begitu saja, yang tidak berbuat apa-apa, ada yang tidak berbuat apa-apa. Ya. Ada yang berbuat mengandalkan itu saja tapi tidak. Ini qadariyah dengan Jabariyah. Nanti insya Allah kita jelaskan pada saat masuk bab memang takdir. Mungkin ada pertanyaan dulu, falyatafadhal. Menikah dengan janda kan takdir. Ya silakan. Tapi tidak semua takdir. Ya. Tidak semua takdir. Kalau kata ulama takdir yang istilahnya yang di Lauhil Mahfuz ini kan tidak bisa diubek dah lagi. Yang artinya semacam kematian tidak bisa. Ya, adapun semacam musibah, seharusnya dia mendapatkan penyakit, dia bersedekah, kan ada as-sodaqoh, sedekah itu menghindarkan dari bala, kan gitu ya. Dia harusnya dapat bala, kemudian dia sedekah, Allah hindarkan. Ini bisa. Tapi tentang masalah kehidupan dia, begitu juga kematian, ini sudah tertulis. Umur, ya, begitu juga umur. Apakah bisa diperpanjang dan tidak? Umur itu tidak seperti SIM, ya. Jadi kalau Allah sudah takdirkan segitu. Jadi tentang doa yang bisa merubah takdir, tidak semua takdir. Allahu a'lam. Hah? Jodoh, masya Allah. Jodoh, Allahu a'lam. Ya, yang jelas kata ulama ada berapa, kalau tidak salah 2 atau 3, hanya 2 atau 3 takdir saja. Ya, jadi takdir yang kematian dan sebagainya, jodoh bahkan termasuk, itu tidak bisa diubah. Kalau dia menikah dengan 4 orang, yang 4 orang tidak bisa 1. Gus. Ya, itu mungkin jazakallahu khairan.
Mudah-mudahan bisa kita pahami semuanya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas semuanya. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.